Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di News Story Republika kali ini. Untuk edisi kali ini kita akan bahas tentang wakaf uang ya, di mana gerakan nasional wakaf uang sudah diluncurkan langsung oleh Presiden dari Istana Negara baru-baru ini. Kita berharap sebenarnya gerakan ini jadi gerakan positif karena wakaf uang sendiri bukan hal yang baru sebenarnya. Walaupun begitu, kita juga tidak bisa menampik adanya kontroversi ataupun polemik di tengah-tengah gerakan yang diinisiasi oleh berbagai lembaga dan komunitas ekonomi syariah. Apa dan bagaimana sebenarnya kontroversi terkait dengan wakaf uang ini? Kita sudah kedatangan narasumber dari BWI yang saya yakin ya teman-teman dan sahabat Republika semua sudah kenal siapa beliau karena saya yakin mereka yang berkecimpung di bidang ekonomi syariah sangat kenal sama beliau. Kita kedatangan Pak Irfan Shauki Bek, akademisi, praktisi, juga peneliti ekonomi syariah dan sekarang komisioner ya Pak di BWI ya. Betul. Kita sapa dulu ya Sobat Republika. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fuji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Irfan sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ya. Mbak Fuji juga sehat terus ya. Iya, alhamdulillah Pak. Sejauh ini alhamdulillah baik-baik gitu ya. Semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Amin, amin. Iya Pak, ini terkait dengan gerakan nasional wakaf uang yang sudah diluncurkan oleh Presiden dan Wakil Presiden ya di Istana Negara. Kita tahu kan bahwa sebenarnya wakaf uang sendiri sudah bergulir dari lama. Sejak yang saya tahu sih BWI sudah mulai menginisiasi juga jauh sebelum ini gitu. Kalau saya flashback sekitar 5-6 tahun ke belakang juga sudah ada sebenarnya gerakan wakaf uang. Saat itu ada inisiasi wakaf Rp1.000 gitu, kemudian wakaf uang di koperasi gitu, seperti itu. Ada macam-macam gerakan wakaf yang kemudian diinisiasi gitu oleh berbagai komunitas maupun oleh BWI. Gerakan nasional wakaf uang sendiri yang mungkin sebuah kehormatan gitu ya bisa diluncurkan di istana gitu. Kami pengen tahu dulu nih Pak, sebenarnya gerakan nasional wakaf uang ini tuh apa sih dan gimana sebenarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang gerakan nasional wakaf uang ini adalah satu inisiatif ya untuk bagaimana kita mengoptimalkan potensi wakaf uang. Dan wakaf uang ini adalah satu segmen dalam dunia perwakafan yang memang kita perlu memberikan perhatian lebih besar. Kita perlu mendorong lebih kuat lagi karena potensinya yang sangat besar. Ya, jadi dalam hitungan Badan Wakaf Indonesia di studinya tahun 2019, potensi wakaf uang ini sampai dengan angka 180 triliun. Nah, jadi ini yang menurut teman-teman di Badan Wakaf ini perlu untuk kita lakukan akselerasi dan penguatan-penguatan sehingga wakaf uang ini bisa kemudian memainkan peran yang lebih penting di dalam memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal memitigasi dampak dari pandemi COVID dan juga resesi ekonomi, karena pandemi ini telah mengakibatkan resesi sehingga perekonomian kita di tahun 2020 itu tumbuh negatif ya. Kemarin kan BPS baru meluncurkan ya bahwa akumulasi pertumbuhan selama 2020 itu minus 2,07% ya. Jadi artinya ini adalah pertumbuhan negatif ketiga dalam sejarah Indonesia sejak berdiri. Kita pernah negatif di tahun 63, di tahun 98, dan kemudian di tahun 2020. Nah, jadi untuk menghadapi situasi seperti itu, karena menimbulkan banyak implikasi sosial ekonomi yang luar biasa, naiknya angka kemiskinan, angka pengangguran, maka kita perlu mengoptimalkan semua potensi domestik yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah wakaf uang ini. Ya, dan wakaf uang ini memang bukan hal yang baru, ya. Dalam sejarah juga sudah berkembang sedemikian rupa. Dalam konteks Indonesia juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga sudah mengakomodasi tentang adanya wakaf uang ini, gitu. Nah, ini yang
kemudian kita melihat bahwa kita perlu penyegaran, makanya dilakukanlah deklarasi ini begitu. Yang juga oleh Presiden sebelum Pak Jokowi, Pak SBY juga kan juga melakukan deklarasi tentang wakaf uang ini, sehingga kita berharap endorsement dari pimpinan negara ini bisa ikut mendorong awareness, ya, mengakselerasi tingkat kesadaran ya dari masyarakat untuk mau berwakaf, bahwa kalau mereka ingin berwakaf nggak mesti tuh mereka harus kaya dulu gitu ya, harus punya banyak aset dulu, harus beli tanah dulu baru bisa berwakaf ya. Sekarang dengan konsep wakaf uang, siapapun dengan latar belakang apapun, dengan tingkat pendapatan berapapun bisa berwakaf. 5.000, 10.000 udah bisa berwakaf uang. Nah, jadi ruang-ruang kebaikan ini yang sebenarnya coba kita dorong melalui deklarasi Gerakan Nasional Wakaf Uang. Begitu, Mbak Fuji. Oke, berarti sebenarnya kan tujuannya lebih ke sosial kemasyarakatan ya Pak, ya, di masa pandemi ini. Ya, tujuannya kita lebih membangun awareness ya, kesadaran untuk mari kita bersama-sama berwakaf uang. Dan dana wakaf uang ini pun juga tentu dikelola oleh institusi yang diberikan mandat. Nah, dalam hal ini ya BW ini kan lembaga negara yang independen yang diberikan mandat untuk melakukan pengelolaan wakaf di Indonesia sesuai dengan undang-undang, dan juga nanti wakaf uang ini juga akan dikelola oleh nazir yang memang mereka secara legal juga telah memiliki izin sebagai nazir wakaf uang gitu. Nah, jadi artinya apa yang kita lakukan ini sebenarnya kalau dalam teori ekonomi kita tengah memperkuat yang namanya people to people transfer. Jadi bagaimana antara satu kelompok masyarakat menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok masyarakat yang lain dalam bentuk berbagi, dan berbagi ini macam-macam. Kalau zakat, infak sedekah, nah itu dikelola oleh Basnas. Nah, tapi kalau wakaf, ya tentu komandannya adalah BWI, yang tentu pasti juga akan melibatkan nazir-nazir yang ada, begitu, nazir-nazir yang resmi, sehingga gerakan ini bisa semakin besar, dan nanti pengelolaannya tentu harus sesuai dengan tuntunan syariah dan juga ketentuan regulasi yang ada gitu. Jadi ini yang menurut saya juga perlu untuk difahamkan kepada masyarakat bahwa wakaf ini sebenarnya nanti pengelolaannya itu tidak masuk dulu ke APBN gitu ya. Karena memang juga dari sisi konstruksi Undang-Undang Keuangan Negara kan penerima negara juga hanya 3 jenis kan, pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga adalah hibah dan lain-lain. Dan wakaf nggak masuk dalam salah satu dari 3 kategori itu. Nah, sehingga di sini publik juga perlu kita yakinkan ya supaya informasinya utuh, tidak penting ya, bahwa gerakan ini sebenarnya lebih kepada gerakan dari kita oleh kita untuk kita gitu. Ini yang mungkin perlu disadari. Ya, dan peran institusi wakaf juga sangat signifikan selama ini ya. Kalau kita melihat dalam konteks pandemi misalnya rumah sakit wakaf yang dikelola oleh berbagai institusi ya, oleh ormas Islam dan sebagainya, itu juga kan punya peran yang cukup signifikan di dalam mengatasi pandemi misalnya. Nah, jadi artinya manfaat wakaf itu sangat luar biasa banyak. Tinggal bagaimana kita perkuat lagi dari sisi wakaf uangnya, karena kita melihat bahwa uang ini kan aset yang sangat liquid ya, yang ini kalau kita kelola bisa memiliki multiplier efek yang kuat ya untuk perekonomian. Begitu, Mbak. Oke. Terkait yang tadi nih Pak, ada apa ya, tone terkait dengan karena diluncurkan di istana, kemudian inisiasinya oleh negara, padahal ini juga yang kita tahu ini bukan yang pertama. Saya izin share screen ya Pak. Silakan. Nah, terkait dengan isu yang sedang berkembang nih berkaitan dengan wakaf. Oke. Ini. Oke kan kemudian karena diluncurkan oleh negara, diinisiasi oleh presiden,
kemudian ada pembahasan tentang pendayagunaan dana wakaf tunai ini untuk investasi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian tadi kan Pak Irfan bilang negara tidak mengutip, tapi pertanyaan itu masih menggantung gitu. Apakah kemudian dana wakaf tunai yang dikumpulkan melalui Nazir itu dikutip oleh negara gitu, digunakan oleh negara dalam program-program pembangunan gitu. Ada kan kemarin yang menduga bahwa dana wakaf ini nanti akan digunakan untuk membangun infrastruktur negara, kenapa sih gitu? Kok sepertinya kekurangan uang sampai dana sosial masyarakat pun diangkut gitu untuk membiayai proyek-proyek. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah memang seperti itu gitu atau sebenarnya ada misinformasi nih terkait dengan pengumpulan, pengelolaan dan inisiasinya oleh negara? Ya. Jadi sebenarnya kan Badan Wakaf Indonesia atau BW ini kan juga kan termasuk lembaga negara ya, lembaga pemerintah tapi yang independen. Nah, sehingga sebenarnya kalau yang dimaksud adalah semua komponen negara, ya tentu BWI sebagai bagian dari komponen negara kan memang diberikan mandat untuk itu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah untuk dijadikan sebagai penerimaan negara, maka yang masuk langsung ke APBN, itu saya kira itu tidak benar informasi itu. Karena memang aturannya kan jelas. Ya, kalau aturan keuangan negara sudah diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Dan setiap tahun juga diatur APBN itu melalui undang-undang tersendiri. Nah, sehingga saya kira mekanismenya tidak seperti itu, tidak menjadi penerimaan negara. Tapi bahwa ini akan memberikan dampak kepada negara, iya, ya, kepada negara, kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya dengan wakaf uang yang kita kumpulkan dan kemudian ini kita salurkan pada program-program baik yang mengarah kepada program sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun dakwah, ya ini juga pasti akan ada efek kepada negara. Negara akan terbantu, ya. Ketika setiap orang misalnya sharing, ya, katakan misalnya 10% dari income-nya dalam bentuk wakaf. Ini kemudian kita kelola, ya. Nah, kemudian memberikan manfaat. Manfaatnya ini bisa dipakai misalnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kalau ini kita lakukan, negara juga pasti akan terbantu kan di dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya juga ujungnya ini memang akan membantu negara. Ya, kita membantu sesama itu juga pasti membantu negara, membantu meringankan beban negara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada hari ini. Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami bersama-sama. Jadi bukan berarti kemudian membantu negara itu seolah-olah jadi sesuatu yang buruk, tidak. Apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, kita menebarkan kedamaian, kita menebarkan atau berkontribusi pada hal yang positif, maka kita akan membantu masyarakat, membantu bangsa, membantu negara. Jadi, karena itulah sebenarnya ini yang perlu kita pahami. Nah, karena itu kita coba konsolidasikan potensi ini. Karena kalau menyalurkan sendiri-sendiri, ya itu kan tergantung pada kekuatan kita. Ya, kalau kita nyalurin wakaf uang 100.000, apa yang bisa kita perbuat dengan 100.000? Tentu akan berbeda ketika 100.000 itu dikumpulkan bersama-sama oleh 1.000 orang jadi 100 juta. Kalau 100 juta itu programnya akan lebih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau semakin banyak 1 juta orang, ya maka ya tinggal kali lagi bisa kita kumpulkan sampai 100 miliar misalnya. Ya, kalau 1 juta orang mengumpulkan 100.000, 100 miliar, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, dan tentu yang kita lakukan pasti juga membantu negara. Ya, kalau kita misalnya mendorong kegiatan ekonomi produktif, ini pasti akan membantu negara. Dia akan berpotensi meningkatkan PDB. Ya, kalau misalnya kita salurkan untuk kegiatan kesehatan, ini juga pasti akan membantu negara kan, untuk mengatasi krisis kesehatan yang kita hadapi hari ini. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bahwa kebaikan yang kita lakukan
pada dasarnya kita tengah membantu masyarakat dan negara. Nah, ini yang big picture-nya yang perlu untuk kita pahami. Nah, fungsi dari BWI ini adalah tadi ya, bagaimana BWI ini bersama dengan seluruh komponen stakeholders dari wakaf ini, kemudian bagaimana ya bisa bersama-sama mengkonsolidasikan kekuatan wakaf uang ini, ya, karena konsolidasi kekuatan itu menjadi sangat penting. Nah, ketika wakaf uang ini bisa kita konsolidasikan, maka akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, termasuk boleh jadi yang membantu meringankan tadi beban negara, membantu ya meringankan tanggung jawab negara. Begitu. Itu yang saya kira menjadi sangat penting, ya. Dan yang kedua, bahwa endorsement itu kan bisa dari siapapun, ya. Jadi launching resmi di istana itu kan sebenarnya salah satu bentuk endorsement. Ya, siapapun boleh mengendorse, bahkan kita sangat menyambut, ya, bukan hanya presiden, para ulama, para kiai, para tokoh, ya, siapapun yang punya concern untuk mengendorse Gerakan Nasional Wakaf Uang yang kemudian mereka ikut menjadi juru kampanyenya wakaf uang ini, saya kira kalau yang namanya kebaikan ya tentu harus kita dukung begitu, ya. Dan insya Allah ya apapun motifnya, tetapi yang pasti ketika semua memiliki komitmen untuk mendukung, ya, maka diharapkan ya dukungan ini bisa kita kapitalisasi dengan baik sehingga upaya menghimpun dan mengoptimalkan wakaf uang ini bisa terus kita tingkatkan begitu. Nah, terkait dengan big picture-nya kan tadi sebenarnya gitu ya, people to people sharing, saling membantu sesama gitu. Betul. Ataukah mungkin ini kemudian kontroversi ini bergulir saat ada statement dari Wapres ya terkait dengan permintaan Wapres agar Nazir lebih profesional dalam pengelolaan wakaf, lebih produktif. Salah satunya dengan menginvestasikan dana wakaf dari hasil wakaf uang ini pada instrumen-instrumen yang aman gitu sehingga bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Kita tahu kan kalau berinvestasi tentunya ada risiko di sana gitu. Tapi sebenarnya yang coba Wapres, kalau BWI boleh bisa menerjemahkan gitu ya, apa sih yang sebenarnya diinginkan Pak Wapres itu terkait dengan statement menginvestasikan, karena khawatirnya itu ditangkap sebagai anjuran mungkin sebagian menangkapnya itu anjuran untuk menyimpan itu di dalam sukuk negara gitu. Kemudian itu ditafsirkan sebagai penghimpunan dana sosial oleh negara melalui wakaf uang ini gitu. Kalau Pak Iwan sendiri seperti apa melihatnya, Pak? Ya, tentu kewajiban nazir ketika dia menghimpun wakaf uang ini dia harus mengelola dengan penuh tanggung jawab. Karena nazir itu wajib menjaga agar nilai pokok dari wakaf uang ini tidak berkurang. Ya mungkin kalau kita investasi ada rugi boleh aja, bisa aja satu proyek rugi misalnya. Tetapi itu harus bisa di cover dari proyek yang lain. Jadi ini kita bicara manajemen portofolio investasi. Karena kalau investasi harus untung juga kan tidak begitu ya, karena kita terekspos dengan resiko. Nah, jadi ada resiko-resiko. Nah, tinggal bagaimana kemampuan dari sisi manage ya portofolio investasi sehingga ini akan memberikan return atau manfaat yang optimal. Nah, termasuk di dalamnya boleh-boleh saja kita berinvestasi di instrumen sukuk negara. Karena toh masyarakat juga selama ini kan juga sudah terlibat dalam investasi di sukuk negara, misalnya di sukuk negara retail. Ya, jadi sudah banyak tuh seri sukuk retail ya, tiap tahun selalu ada peluncuran sukuk retail dan alhamdulillah seringnya oversubscribe. Nah, jadi pilihan investasi itu ya menurut saya sah-sah saja ya. Dan kalau misalnya dianggap investasi ke sukuk negara itu adalah suatu kekeliruan, saya kira tidak juga. Karena sebenarnya sukuk negara ini kan juga lahir dari perjuangan ya para pegiat ekonomi syariah.
yang kemudian itu diakomodasi di era sebelumnya, ya, di pemerintahan SBY dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Nah, jadi saya kira ini adalah bagian dari aspirasi itu, sehingga juga tidak tepat kalau kemudian kita mengatakan tidak boleh investasi ke sukuk negara, karena itu adalah instrumen investasi yang halal, yang sesuai syariah, ya, yang aman. Ya, aman di sini karena dijamin oleh negara. Resikonya adalah kalau negara bubar baru tuh uangnya bisa. Tapi selama negara, insya Allah negara kita nggak akan bubar ya. Gitu. Insya Allah negara kita akan tetap utuh, kuat, nah, sehingga boleh dikatakan itu aman. Nah, itu bagian dari salah satu portofolio investasi. Salah satu saja ya Pak, berarti. Ya, jangan juga kita membatasi diri. Ya, pokoknya harus ke saham syariah misalnya. Atau harus sektor real, bikin pabrik. Ya, kita apapun kita lakukan, semua peluang dan ruang yang memungkinkan kita untuk menginvestasikan dana wakaf, ya, sesuai dengan instrumen syariah, ya, maka itu akan kita lakukan gitu. Jadi opsinya itu bisa banyak, bisa naruh deposito, ya kan, deposito syariah, bisa ditaruh di reksadana syariah, ya, bisa ditaruh di sukuk negara misalnya, ya. Nah, jadi banyak sebenarnya pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu selama sesuai syariah insya Allah baik. Nah, termasuk sukuk negara ini. Jadi saya tidak melihat ada persoalan yang serius, ya, ketika ada ajakan untuk berinvestasi di sukuk negara, dan ini sudah kita lakukan. Kita kan kampanyenya juga luar biasa, ya, misalnya untuk sukuk retail saja. Ya, bagaimana ketika awal-awal kemunculannya dulu juga kan kita dorong begitu ya, supaya masyarakat mau berinvestasi. Ya, nah sekarang juga tentu boleh-boleh saja ya wakaf itu kemudian digunakan, disalurkan untuk diinvestasikan di instrumen sukuk negara. Jadi saya kira itu dari perspektif akademik, dari perspektif keilmuan ekonomi Islam, ini adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari salah satu pilihan instrumen investasi wakaf bank ini, begitu. Oke, jadi sebenarnya ini mungkin soal persepsi ya, kalau ada misunderstanding gitu terkait dengan penggunaan atau pengelolaan dana wakaf untuk investasi, bahwa penginvestasian dana wakaf tunai ke SBSN hanyalah salah satu cara yang bisa ditempuh oleh nazir berarti ya Pak. Sisanya berarti kalau nazir punya kreativitas untuk menciptakan nilai tambah dari pengelolaan dana wakaf itu bisa-bisa aja berarti ya Pak, dengan pilihan yang ada gitu. Betul, makanya disinilah ya seorang nazir ya itu harus profesional. Ya, jadi nazir itu harus punya kompetensi investasi karena dia memegang tanggung jawab yang sangat besar ketika wakif itu mengamanahkan dananya, ya, maka nazir itu memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Ya, ini bicaranya akhirat gitu. Ini bicaranya adalah keberkahan hidup nazirnya sendiri. Kalau dia nggak amanah, bahaya itu. Ya, hidupnya bisa celaka di dunia dan di akhirat karena ini adalah wakaf. Nah, karena itulah kehati-hatian, kemudian kemampuan pengelolaan, kemampuan tadi manajemen portofolio investasi, ya, kemampuan kemudian menelaah sektor-sektor mana yang tumbuh, sektor-sektor mana yang sekarang ini under pressure, ya, karena kondisi ekonomi sedang seperti ini. Ya, tentu ini memerlukan kecakapan seorang nazir, ya, untuk kemudian dari hasil observasi dan pengamatan serta kajian dan analisisnya terhadap situasi ada, kemudian dia memutuskan untuk memilih ya instrumen-instrumen investasi yang seperti apa yang kemudian menjadi vehicle untuk wakaf uang ini gitu disalurkan. Jadi saya kira seperti itu. Dan juga nanti hasil dari investasi itu kan wajib
disalurkan kepada mauquf alaih, manfaat. Nah, wajib disalurkan kepada mauquf alaih. Ya, mauquf alaihnya ini prioritas utama kita ya kaum duafa gitu. Jadi artinya ini nanti tentu ada implikasi kepada upaya kita mengentaskan kemiskinan juga, begitu. Kalau saya tangkap berarti sebenarnya persoalan kontroversi soal wakaf uang ini salah satunya mungkin adalah soal literasi, pengetahuan, edukasi, dan sosialisasi seputar itu. Kalau BWI sendiri, strateginya gimana nih Pak untuk meningkatkan literasi soal wakaf? Karena kan yang kita tahu, mungkin selama ini pengetahuan banyak masyarakat sangat terbatas ya pada wakaf. Tadi gitu, yang besar-besar aja kalau punya harta banyak atau punya tanah di mana-mana, baru wakaf gitu. Itu masyarakat tradisional. Kemudian ada juga yang mungkin pengetahuannya sudah lebih advance, tapi kemudian merasa ini tuh gimana sih gitu, wakaf disuruh diinvestasikan, tapi kemudian ke instrumen negara, maunya negara nih apa gitu. Nah, bagaimana strategi BWI sendiri Pak untuk meliterasi, mengedukasi masyarakat yang punya spektrum pengetahuan wakaf beragam nih Pak, baik yang under literate, well literate, dan mungkin yang agak advance gitu. Gimana sih Pak? Supaya misunderstanding ini agak bisa dikikis gitu. Ya, memang ini bukan pekerjaan mudah ya. Nah, untungnya Mbak Fuji sama Republika ikut membantu nih ya, untuk kemudian menjembatani informasi ini supaya bisa diterima publik dengan baik. Ya, memang ini ada banyak hal ya. Kami sendiri kan juga, saya sendiri juga baru beberapa hari kan menjadi anggota atau komisioner di BWI ini. Jadi kita memang tengah merumuskan upaya-upaya kita untuk mengelola komunikasi publik ini. Jadi nanti komunikasi publik ini memiliki peranan penting di dalam menjembatani informasi supaya informasi itu deviasinya tidak terlalu besar. Ya, jadi ngomongnya A nanti di masyarakat bisa setengah A, bisa 10A, ya bisa 500A. Jadi nah ini message ini harus sampai. Kemudian yang kedua, terkait dengan edukasi, ya memang kita harus terus mendorong ya edukasi ini melalui berbagai saluran yang mungkin. Ya, saluran formal melalui institusi pendidikan itu juga kita dorong ya. Sosialisasi, edukasi ke kampus-kampus, kolaborasi. Ya, kami juga berharap nanti BWI juga bisa berkolaborasi lebih kuat lagi dengan berbagai asosiasi, misalnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ya, yang memiliki anggota kampus-kampus di Indonesia yang punya concern terhadap ekonomi Islam. Nah itu, ini kan bisa menjadi salah satu cara kita, ya. Kemudian juga kolaborasi dengan tenaga pendidik, guru dan sebagainya. Kita kolaborasi dengan kementerian terkait, ya. Kemudian juga dengan majelis ulama, dengan kantong-kantong komunitas, ya. Kemudian komunitas-komunitas yang strategis, ya. Nah, itu juga kita harus memang melebarkan sayap, termasuk yang juga tidak kalah penting dan ini menjadi salah satu fokus utama untuk tahun 2021-2024 ini ada 2021-2024 ini adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, jadi kanal-kanal digital yang ada, platform-platform yang sudah ada ini harus kita manfaatkan sebagai sarana kita untuk kemudian menyampaikan gagasan, ide tentang wakaf, mengedukasi masyarakat tentang wakaf, ya, supaya persepsi publik tentang wakaf itu bisa semakin membaik. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting. Dan juga yang tidak kalah penting adalah orang Indonesia ini senang dengan bukti nyata. Nah, maka di antara challenge dari BWI ini adalah bagaimana kita bisa mendorong hadirnya program-program wakaf yang monumental, yang high impact dan bisa dilihat oleh publik. Ya, nah, kita perlu perbanyak tuh misalnya rumah sakit ya yang monumental. Kita perlu perbanyak institusi-institusi bisnis, ekonomi, masyarakat ya yang bisa kita gerakkan dari wakaf ya. Kemudian juga
institusi pendidikan ya dan sebagainya, sehingga kemudian publik melihat bahwa wakaf yang mereka donasikan, wakaf yang mereka tunaikan itu ternyata memang betul-betul memberikan manfaat dengan pola pengelolaan yang bisa menjamin bahwa wakaf ini bisa abadi gitu. Jadi kalau misalnya dikelola lewat rumah sakit, lewat pengembangan ekonomi yang sustainable, itu kan orang juga yakin, oh ya bahwa ternyata memang programnya ini program yang insya Allah akan bertahan lama gitu. Sehingga kalaupun saya sudah meninggal, paling tidak insya Allah wakaf ini bisa terus berjalan dengan program-program yang nantinya akan memberikan pahala kepada saya ketika saya meninggal. Nah, kalau ini kita bisa komunikasikan kepada masyarakat sambil kita tunjukkan dengan bukti-bukti program-program yang tadi monumental dan high impact, maka insya Allah trust atau kepercayaan itu akan meningkat. Karena saya menyadari ya, dari pengalaman saya sebelumnya di dunia perzakatan, faktor trust itu memegang peranan penting. Trust lah yang membuat masyarakat mau berwakaf apapun isunya, ya. Maka kalau mereka sudah ada trust, mereka akan terus berwakaf. Sama seperti di zakat, apapun isunya, ya. Begitu mereka sudah muncul trust, mereka akan terus berzakat. Nah, ini yang harus kita jaga di dunia wakaf, trust ini. Dan yang namanya trust itu tidak ada yang given, Mbak. Nggak ada yang given, semua harus diperjuangkan. Ya, jadi sama kayak memilih istri kan, itu harus diperjuangkan gitu. Nah, trust juga sama, dia harus diperjuangkan dan dia didapat dengan kerja keras, ya didapat dengan karya nyata. Nah, jadi karena itulah fokus kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas trust ini dengan meningkatkan kualitas program kita sendiri. Begitu, Mbak. Baik. Itu juga menarik, mungkin akan menjadi bahasan sendiri nih ya Pak, bagaimana dampak ekonomi syariah kemudian terhadap pembangunan dan bagaimana pergerakannya ke depan. Menarik sih. Baik Pak Irfan, terima kasih udah mau ikut membahas soal wakaf uang. Semoga ini jadi bahan juga mengedukasi masyarakat yang sudah well literate atau mungkin yang belum tahu sama sekali, belum paham. Semoga ini menjadi hal yang makin memahamkan ya teman-teman Republika semuanya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Irfan, semoga bermanfaat. Amin. Oke, sahabat Republika. Demikian ngobrol-ngobrol kita nih, news stories kita seputar wakaf uang yang belakangan ini ramai lagi sebenarnya, walaupun sebenarnya gerakan wakaf uang ini sudah lama, seperti yang tadi Pak Ivan bilang, bahwa gerakannya sebenarnya juga bukanlah hal yang baru dan insya Allah gitu tidak akan sampai di sini, tapi akan terus berkembang, berlanjut, bertransformasi, dan insya Allah akan memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas. Terima kasih sudah bergabung di News Story edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi News Story berikutnya. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Irfan. Sampai jumpa lagi Sobat Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.